melaksanakan sholat dan masih melakukan fahsya atau mungkar, maka ada yang salah dengan sholatnya. Semisal seperti pornografi, porno aksi, itu yang fahsya. Sedangkan yang mungkar itu adalah sifat yang seperti korupsi, kemudian merusak fasilitas umum, kemudian pembalakan hutan dan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat fahsya dan mungkar dengan menjaga sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan yang singkat ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hikmah yang saya temukan dari murid kami ketika saya mengajar di sekolah. Ada satu murid bertanya, "Pak, kalau bertaubat itu apakah harus menunggu waktu yang mustajab atau tidak?" Karena banyak di antara anak-anak muda, khususnya di sekolah kami, mindsetnya itu ketika bertaubat harus nunggu Ramadan dulu, atau ketika dia sudah bermaksiat, untuk bertaubat itu harus nunggu waktu tahajud dulu supaya berdoa di sepertiga malam. Atau bisa jadi mereka juga ada yang punya pikiran, wah aku harus taubat nanti kalau semisal hujan turun, katanya doa itu mustajab ketika waktu hujan. Atau mungkin ketika di antara azan dan iqomah, atau ketika setelah ba'da subuh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya bacakan beberapa ayat Al-Quran tentang taubat. Ada dalam surat An-Nur, surat At-Tahrim, dan surat Al-Imran. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas-luasnya, langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ada dalam surat An-Nur ayat 5 yang berbunyi, illalladzina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini adalah beberapa ayat yang menginstruksikan kita ataupun menganjurkan kita untuk bertaubat. Apalagi kita ada di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada hadis juga yang memperkuat, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yang pertama, setiap manusia itu kan pasti memiliki sebuah kejadian ataupun memiliki sebuah peristiwa yang dialaminya. Setiap peristiwa ataupun kejadian yang dialami oleh kita itu setidaknya disebabkan oleh 3 kondisi jiwa kita. Yang pertama, kondisi jiwa kita dalam keadaan dewasa, kondisi jiwa kita dalam keadaan sadar, dan kondisi jiwa kita dalam keadaan yang rendah. Nah, jadi ada 3 kondisi jiwa ya. Yang pertama, kondisi jiwa kita dalam keadaan dewasa, keadaan yang sadar maupun rendah. Sebagai contoh sederhananya seperti ini. Misalnya ada seorang bernama Fulan. Dia itu terburu-buru untuk berangkat kerja, membawa sebuah kendaraan, kita sebut sebuah mobil ya. Kemudian dengan sifat dia yang terburu-buru dan dengan didukung juga sifatnya yang ceroboh karena mengejar waktu, dia itu tidak sengaja menyerempet mobil yang ada di lampu merah, sehingga itu membuat kerusakan pada mobil yang diserempetnya. Tetapi karena dia itu terburu-buru, akhirnya dia tidak bertanggung jawab, sehingga seolah-olah masalah itu sudah selesai dan dia pergi begitu saja ke kantornya. Pertanyaannya, Bapak-bapak Ibu sekalian, apakah perbuatan itu benar-benar tidak sengaja atau disengaja? Nah, ini pernah dibahas oleh dosen kami dalam kuliah psikologi Islam. Setiap manusia ketika memiliki sebuah kejadian dan itu diakibatkan oleh pilihannya, pasti ada konsekuensinya dan itu tinggal menunggu waktu. Apa dalilnya? Ada dalam surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarra. Setiap perbuatan kita yang buruk maupun yang baik, walaupun itu sebesar biji zarrah, pasti akan dibalas. Dan momentumnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Entah itu akan dibalas di dunia ataupun dibalas di akhirat. Nah, ketika Bapak Fulan tadi itu menyerempet mobil, sebetulnya itu bukan akibat perbuatan murni tidak sengaja, tetapi diawali dengan sifat apa? Pertama, sifat terburu-buru, dan itu adalah kondisi jiwa yang rendah. Ditambah lagi sifat yang ceroboh. Setelah itu dia memiliki kepribadian tidak bertanggung jawab, tinggal menunggu momentum waktunya. Kalaupun dia tidak ketemu dengan korban yang diserempet tadi, bisa jadi Allah itu memberikan hukuman dengan cara yang lain. Entah itu karirnya yang sulit, entah itu nanti keluarganya yang terkena bencananya atau imbasnya. Nah, jadi seperti itu konsepnya yang dinasihati oleh dosen kami. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui itu, apa fungsi dari taubat? Fungsi dari taubat itu yang pertama, untuk minimal membuat kita itu sadar terlebih dahulu bahwa perbuatan yang kita lakukan tadi itu adalah salah. Dan itu merupakan syarat dari taubat. Yang pertama, kita benar-benar mengetahui, oh ini tuh salah. Ketika kita sudah mengetahui itu salah, maka kita ada iktikat ataupun tekad untuk tidak jatuh kepada lubang yang sama. Sehingga di situ kita mengambil sebuah pelajaran. Dan berikutnya itu akan menjadi jiwa kita yang lebih murni apabila kita memang benar-benar mengambil pelajaran darinya. Nah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita benar-benar sadar melakukan suatu kesalahan, itu jangan ditunda-tunda seolah-olah, oh nantilah nunggu tahajud dulu, nantilah doanya pas lagi puasa Senin Kamis atau ketika Ramadan, itu kan doa orang puasa itu kan pasti diijabah. Tidak seperti itu. Masalahnya kita tidak tahu Allah itu akan menentukan konsekuensinya itu kapan. Karena kan itu memang pengetahuannya Allah, pengetahuan kita itu terbatas. Nah, jadi sesuai dengan ayat Al-Imran, surat Al-Imran ya, ayat 133, ngapunten. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu atau Allah, dan mendapatkan surga yang seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hari ini selaras dengan goals dari kita sebagai orang yang melaksanakan bulan Ramadan, menjadi pribadi yang muttaqin. Mudah-mudahan ada hikmahnya di pagi hari ini untuk lebih bersemangat lagi, selalu bertaubat dan beristighfar dalam setiap aktivitas kita. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.